Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulia Nur Adityas dengan NIM 2018-210082. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu surat dan surat bisnis. Surat digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyampaian pesan tertulis untuk berbagai kepentingan, baik pribadi, kedinasan, maupun bisnis dari seseorang kepada orang atau pihak lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat, penulisan dan penyampaian suatu pesan dari suatu pihak kepada pihak lain dapat dilakukan bukan saja dengan kertas tetapi juga melalui surat elektronik. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ataupun non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Korespondensi dapat diartikan dengan berkirim-kiriman surat. Ini berarti bahwa korespondensi adalah suatu kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan surat sebagai sarana. Orang yang berkomunikasi dengan menggunakan surat tersebut disebut koresponden. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi surat bisnis. Yang pertama itu ada sarana komunikasi. Kegiatan komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu komunikasi yang digunakan dengan tulisan yaitu melalui surat. Surat adalah suatu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan berita. Surat menyurat merupakan sarana komunikasi utama dan amat penting dalam setiap kegiatan organisasi. Surat tidak dapat digantikan 100% sebagai alat komunikasi di dalam suatu organisasi karena sampai saat ini surat masih dipandang sebagai alat komunikasi tertulis yang efektif dan efisien. Yang kedua, alat menyampaikan sesuatu. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, misalnya seperti surat permintaan informasi, surat permintaan informasi produk baru, surat penawaran produk baru, surat pemesanan produk, surat penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan atau klaim. Yang ketiga, alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dipakai sebagai alat bukti tertulis, seseorang dapat melakukan pengecekan atau berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis di masa depan. Yang keempat, ada alat untuk mengingat. Misalnya, surat-surat bisnis yang diarsipkan ketika dibutuhkan dapat dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, sebagai bukti historis. Misalnya, surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, surat penggabungan usaha atau merger. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Kemudian, saya akan menjelaskan pengelompokan surat. Secara umum, surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu pengelompokan surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi pemakaiannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengelompokan surat menurut wujudnya. Menurut wujudnya, surat-surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Untuk yang pertama yaitu ada surat bersampul. Surat bersampul atau surat tertutup adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. Yang kedua, ada kartu pos. Kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kecil dengan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Yang ketiga ada warkat pos. Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan amplop. Kertas warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat akan membuat amplop. Yang keempat ada telegram. Telegram disebut juga sebagai surat kawat. Istilah telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan gram atau graf berarti tanda tang atau tercetak. Yang kelima ada memorandum atau memo dan nota.
Memo adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan singkat yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi atau internal organization. Yang keenam ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Kemudian saya akan menjelaskan pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Menurut pemakaiannya, surat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi. Surat pribadi atau personal letter adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi. Yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas atau surat resmi atau formal letter adalah surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah. Yang ketiga ada surat bisnis. Surat-surat bisnis atau business letters adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis. Yang keempat adalah surat sosial. Surat sosial atau social letters adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian saya akan menjelaskan pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju, surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada surat biasa. Surat biasa adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi suatu informasi yang bersifat umum dan bukan bersifat pribadi atau privasi. Yang kedua, surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Dan yang ketiga adalah surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi maupun masyarakat luas. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Cynthia Anggun Fernanda dengan NIM 2018-210-243. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengelompokan surat menurut sifatnya. Dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu surat biasa, merupakan surat yang isinya bersifat biasa, bukan rahasia, dapat beramplop dan bisa tanpa amplop. Apabila surat biasa tersebut tidak disertai amplop, maka orang lain dengan mudah dapat mengetahui apa isi surat tersebut. Namun, bila surat biasa tersebut dimasukkan ke dalam amplop, maka orang lain tidak berhak membuka surat yang bukan miliknya tersebut. Yang kedua yaitu surat konfidensial atau terbatas, merupakan surat yang termasuk rahasia, tetapi terbatas untuk kalangan tertentu, yang berarti surat tersebut ditujukan untuk pejabat tertentu dan bukan untuk disebarluaskan secara meluas dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu surat hasil rapat pimpinan dan surat hasil penilaian kinerja manajer. Yang ketiga yaitu surat rahasia. Namanya saja rahasia, tentu saja surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Dapat dikelompokkan menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu surat biasa, di mana surat yang penanganannya diperlakukan biasa saja atau tidak ada suatu perlakuan khusus untuk surat biasa ini. Yang kedua yaitu surat segera, surat yang memang memerlukan penanganan secepat mungkin, meskipun tingkat penanganannya tidak secepat surat kilat. Apabila dikirim melalui kantor pos, biaya perangko pengirim surat segera sedikit lebih mahal daripada perangko untuk pengiriman surat biasa. Yang ketiga yaitu surat kilat, di mana surat yang memerlukan penanganan dengan sangat cepat harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat yang lainnya. Selanjutnya yaitu pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya tergantung dari maksud dan tujuan pengirim surat. Oleh karena maksud dan tujuan pengirim surat antara yang satu dengan yang lain berbeda, jenis suratnya pun sangat bervariasi. Contohnya yaitu surat penawaran produk, surat kontrak kerja, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian surat.
Secara umum, bagian surat baik untuk surat dinas maupun surat bisnis mencakup beberapa komponen penting. Antaranya yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Merupakan ciri khas suatu lembaga, organisasi bisnis, badan, instansi yang mencakup antara lain yaitu nama instansi atau organisasi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor faksmail, nomor kantor pos, kotak pos, alamat situs web dan email, dan logo atau lambang instansi tersebut. Yang kedua yaitu tanggal surat. Tanggal surat berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Biasanya kan pengiriman surat kadang-kadang cepat sampai ke tujuan, tetapi ada juga yang terlambat atau lama. Dengan tercantumnya tanggal surat, penerima surat akan mengetahui berapa lama surat itu dalam perjalanan. Yang ketiga yaitu nomor, lampiran, dan hal atau perihal. Nomor lampiran dan hal ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan titik 2 yang ditulis secara berurutan ke bawah. Penulisan kata lampiran hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Namun, apabila memang tidak ada yang perlu dilampirkan, kata lampiran tidak perlu ditulis. Yang keempat yaitu nama dan alamat surat. Tulislah nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dan gelar akademis maupun non-akademis secara benar ejaannya. Jika nama orang yang dituju bergelar akademis seperti DR, IR, maka kata sapaan seperti itu seperti Bapak, Ibu, dan Saudara sebaliknya tidak digunakan lagi. Yang kelima yaitu salam pembuka. Salam pembuka merupakan sapaan penghormatan yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada pihak lain sebelum mencapaikan maksud dan tujuan penulis surat. Penggunaan salam pembuka dalam penulisan sebuah surat sangatlah bervariasi sesuai dengan suasana surat yang ingin disampaikan. Apakah untuk hal-hal yang sifatnya formal atau informal? Beberapa salam pembuka yang sering dijumpai dalam dunia korespondensi bisnis saat ini antara lain yaitu seperti apakah untuk hal-hal yang sifatnya formal atau informal. Beberapa salam pembuka yang sering dijumpai dalam dunia korespondensi bisnis saat ini antara lain yaitu seperti dengan hormat, salam sejahtera, dan sebagainya. Yang keenam yaitu isi surat. Isi surat merupakan inti surat yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima surat. Dalam penulisan isi surat, diusahakan untuk tetap menggunakan kata-kata atau istilah yang mudah dipahami, tidak bertele-tele. Secara garis besar, isi surat mencakup 3 hal penting yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang ketujuh yaitu salam penutup. Surat yang baik memerlukan salam penutup sebagai suatu ungkapan sikap respek atau hormat, sopan, atau etika berkirim surat. Salam penutup yang lazim digunakan dalam surat menyurat antara lain seperti hormat kami, hormat saya, salam kami, wassalam, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu tanda tangan, nama jelas, dan jabatan. Surat dinas atau surat bisnis dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu pimpinan suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Nama pengirim surat ditulis di bawah salam penutup dengan penanda tangan surat berarti mengesahkan isi surat tersebut dan akibat yang akan ditimbulkan oleh isi surat tersebut setelah surat ditandatangani. Nama pengirim dan jabatan perlu juga dicantumkan dalam surat tersebut. Yang kesembilan yaitu tembusan. Kata tembusan yang ditulis huruf awal kapital diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan hal serta sejajar dengan nama pengirim surat. Yang terakhir yaitu inisial.
Inisial yang disebut juga sandi merupakan tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan mengetik surat tersebut. Inisial berguna untuk mengetahui siapa pengkonsep dan pengetik surat sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengetikan surat tersebut, pengonsep dan pengetik surat tersebut dapat dihubungi dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febri Gaudianto, NIM 2018-20482, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membacakan contoh-contoh format lipatan surat. Format atau bentuk lipatan surat yang baik merupakan bagian dari etika berkorespondensi dalam dunia bisnis. Bentuk lipatan surat yang terkesan asal-asalan akan memberikan kesan yang buruk atau citra yang kurang baik bagi pengirimnya. Nah, untuk format surat, ada beberapa bentuk lipatan surat yang lazim digunakan dalam dunia korespondensi bisnis, seperti lipatan baku atau standard fold, lipatan setengah baku atau semi standard fold, lipatan akordeon atau akordeon fold, lipatan setengah akordeon atau semi akordeon fold, lipatan tunggal atau single fold, lipatan ganda atau parara or doubles fold, lipatan model Prancis atau French fold, dan lipatan model Baron atau baronial fold. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan aneka bentuk amplop. Aneka bentuk amplop itu dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, ukurannya, dan penggunaannya. Berdasarkan wujudnya, amplop dapat dibedakan menjadi dua, yakni amplop biasa dan amplop berjendela. Untuk yang berdasarkan ukurannya, amplop dapat dibedakan menjadi amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, dan amplop lebar. Dan yang terakhir, berdasarkan wujudnya, amplop dapat dibedakan menjadi tiga, yakni amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Paramita Rahadiani dengan NIM 2018-210676. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari macam-macam model sampul amplop surat. Yang pertama yakni ada komersial, kemudian visiting card, serta tipe drop. Kemudian ada bifold, kemudian ada card, kemudian ada disable fold. Kemudian di sini ada airmail, ada open end, kemudian ada coin, kemudian selanjutnya ada window, kemudian official. Nah, untuk bentuk yang official ini biasanya kita gunakan dalam dunia bisnis karena model sampul ini cenderung lebih ke arah resmi dan lebih terlihat sopan dibandingkan dari sampul yang komersial atau biasa tadi. Kemudian ada bentuk postage saver, kemudian ada bentuk work docket, kemudian ada bentuk katalog. Nah, untuk bentuk katalog sendiri ini biasanya saat kita akan mengirim dokumen ke perusahaan lain, kita baru menggunakan tipe katalog ini. Kemudian ada tipe button and string. Nah, untuk tipe button and string ini biasanya digunakan pada dokumen yang dirasa sangat penting dan terjaga kerahasiaannya. Biasanya menggunakan button and string ini. Kemudian ada bentuk eyelet and clasp atau tipe mata kancing tapi tidak menggunakan tali. Kemudian ada involved tag, kemudian ada tipe church, kemudian ada tipe X-ray. Nah, biasanya untuk tipe X-ray ini kita temui waktu kita biasanya saat melakukan CT scan atau ya biasanya saat kita melakukan X-ray di rumah sakit, biasanya kita sering menemui tipe-tipe model amplop
tipe-tipe model amplop seperti ini, maksud saya. Kemudian yang terakhir ada tipe receipt and wedge. Baik, saya akan kembali melanjutkan penjelasan saya mengenai contoh-contoh surat bisnis. Contoh-contoh surat bisnis ini, yang pertama yakni adalah surat pemesanan. Surat pemesanan ini kita tujukan saat kita akan melakukan order suatu pemesanan pada perusahaan lain. Surat pemesanan atau order letter ini merupakan salah satu surat bisnis yang sudah lazim untuk dijumpai di dalam dunia bisnis, baik itu dalam perusahaan manufacturing, kemudian perdagangan, serta perusahaan jasa. Baik, di sini juga ada surat konfirmasi. Nah, surat konfirmasi atau biasa kita kenal confirmation letter ini juga merupakan surat bisnis yang berisi tentang penjelasan sesuatu, di mana penjelasan ini ditujukan sebagai pemberitahuan, penegasan, serta keyakinan atas sesuatu yang dirasa mungkin perusahaan lain tidak jelas dalam memahami hal tersebut. Nah, yang terakhir yakni adalah surat pengaduan atau claim letters. Nah, biasanya surat pengaduan atau claim letters ini berisi pengaduan dari pelanggan. Dari pelanggan ini ditujukan kepada manajemen perusahaan. Nah, pelanggan dalam menyusun surat pengaduan ini biasanya itu tetap sopan ya, dan mereka itu tidak menggunakan kata-kata yang bersifat emosional, sehingga tetap bisa dibaca baik oleh manajemen perusahaan. Kemudian biasanya surat pengaduan ini itu dikirim ke manajemen perusahaan karena pelanggan itu merasa dirugikan atau dikecewakan dengan pelayanan dari perusahaan yang mungkin dirasa buruk atau masih kurang. Sehingga surat pengaduan ini biasanya bisa digunakan oleh perusahaan untuk memberikan solusi ke depannya untuk kedua belah pihak. Di sisi perusahaan lebih bisa meningkatkan pelayanannya agar lebih baik lagi ke depannya. Kemudian dari sisi pelanggan akan merasa nyaman kepada perusahaan tersebut sehingga tidak terjadi lagi kekecewaan ataupun merasa dirugikan oleh pelanggan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Rianti Lestari, NIM 2018 210740. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu surat permintaan informasi. Nah, apa sih surat permintaan informasi ini? Surat permintaan informasi merupakan surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, maupun lembaga untuk meminta berbagai informasi kepada pihak lain, baik itu perseorangan maupun lembaga. Nah, sebagai contohnya dari surat permintaan informasi ini, yaitu ada surat permintaan informasi tentang aneka produk baru, dan juga ada surat permintaan informasi tentang jasa perantara penjualan properti, dan juga masih banyak contoh lainnya yang diiklankan baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Nah, selanjutnya ada surat ucapan selamat. Surat ucapan selamat ini adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Nah, sebagai contoh dari surat ucapan selamat ini ada ucapan selamat atas peluncuran produk baru. Untuk penyampaiannya, ucapan selamat ini dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan secara lisan, ucapan selamat ini dapat disampaikan melalui telepon ataupun kunjungan langsung. Sedangkan apabila ucapan selamat ini mau disampaikan melalui media atau secara tertulis, itu ucapan selamat ini dapat disampaikan melalui surat, spanduk, media massa, dan juga internet.
Nah, selanjutnya ada surat pemberitahuan. Dalam dunia bisnis, surat pemberitahuan ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Nah, pasti surat pemberitahuan itu? Surat pemberitahuan merupakan surat yang dibuat oleh perseorangan maupun organisasi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik perseorangan ataupun organisasi. Nah, misalnya dari surat pemberitahuan ini nih ada surat yang memberitahukan tentang pindah alamat kantor, perpindahan atau perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, salah satu contoh surat pemberitahuan kepada pelanggan itu adalah surat perubahan alamat kantor, di mana surat perubahan alamat kantor ini sangat berguna atau diperlukan bagi perusahaan sebagai upaya mereka untuk tetap menjaga hubungan baik ataupun relasi dengan mereka ataupun dengan pelanggan. Nah, di samping itu juga apabila surat pemberitahuan ini dilakukan atau diberitahukan di media massa, maka hal itu sekaligus juga berfungsi sebagai media promosi yang baik bagi calon pelanggan baru di perusahaan tersebut ya apabila membacanya. Nah, selanjutnya ada surat penagihan. Tagihan dalam dunia bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang ataupun organisasi tidak dapat memenuhi kewajibannya atas hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam menulis surat penagihan ini, kita harus tetap memperhatikan tata cara penulisan yang baik, yaitu menggunakan bahasa yang sederhana dan juga tidak berbelit-belit, serta memilih kata yang sudah familiar atau yang sudah dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana Sian Effendi. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, NIM saya 865. Saya akan menjelaskan tentang surat peringatan. Surat peringatan itu adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi yang berisi peringatan atas suatu hal. Baik, saya akan menjelaskan tentang surat perintah kerja. Untuk surat perintah kerja ini ditulis langsung oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisikan untuk mempekerjakan suatu orang atau kelompok dalam waktu tertentu. Dan saya akan menjelaskan juga surat kuasa. Untuk surat kuasa adalah pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Untuk pihak pertama yaitu seperti memberikan kekuasaan untuk pihak lain sebagai penerima kekuasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Surat perjanjian yaitu surat perjanjian untuk berisikan perjanjian dengan digunakan untuk mengikat agar jelas dan tidak akan diganggu gugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.